Indonesia Bertauhid TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, demikian pula setelah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melalui kedua tangan beliau hingga sampainya hidayah Islam kepada kita, hingga kita mengetahui jalan yang akan mengantarkan ke Jannatun Naim, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan jalan yang akan mengantarkan ke neraka jahanam, kesengsaraan dunia dan akhirat. Dari mimbar ini pula kita berwasiat dengan wasiat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kita memelihara ketakwaan yang Allah telah berikan pada kita, bahkan meningkatkan ketakwaan kita, karena inilah satu-satunya harta yang paling berharga kelak saat kita menghadap Allah Ta'ala, ketika semua yang kita miliki dari dunia seisinya telah tidak berguna lagi, kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan amal-amal ketakwaan. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari saat harta Anda sebanyak apapun dan anak laki-laki Anda sehebat apapun sudah tidak lagi bermanfaat, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyina bisinatil iman. Ya Allah, hiasilah aku dengan hiasan iman, karena sungguhnya iman adalah perdagangan yang paling mahal, perdagangan yang akan memberikan keuntungan yang tidak akan bisa dihargai dengan berapapun nilai harga dari perkara dunia ini. Sehingga Allah menyebut iman dengan perdagangan yang sangat mahal. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, yang hatinya telah tertanam rasa pengagungan kepada Allah, yang hatinya telah tertanam keyakinan tentang yaumul akhir, maukah kutunjukkan pada kalian perdagangan yang super mahal, perdagangan yang akan memberikan keuntungan mutlak, yaitu selamatnya kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tu'minuna billah, Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya, dan mengerahkan segala kesungguhan
dari perkara yang kita miliki untuk benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Barang siapa yang dia terjun dalam perdagangan iman, maka dia akan betul-betul memperoleh keuntungan mutlak, keuntungan yang sebenarnya. Dan orang yang mereka rugi dan bangkrut adalah orang mereka tidak memiliki keimanan, dia tidak memiliki perdagangan iman. Azab Allah Subhanahu wa taala seandainya menimpa seorang, maka tidak akan bisa ditukar dengan apapun, baik akan dia tebus dengan emas sebesar bumi bahkan, atau dia tebus dengan semua penduduk manusia yang ada di muka bumi, maka tidak akan diterima Allah taala. Fal yauma la yu'khadhu minkum fityatun wala minal ladzi la tu'khadhu minkum fityatun wala minal ladzina kafaru. Pada hari itu Allah tidak akan lagi menerima tebusan dari kalian wahai orang-orang munafik, dan tidak pula dari orang kafir. Tebusan dalam bentuk apapun, baik tebusan itu yang dia siapkan adalah emas, walaupun emas itu sampai sebesar bumi, tidak bisa dipakai untuk menebus azab Allah taala. Bahkan walaupun penduduk bumi totalitas dikorbankan sebagai tumbal, tidak akan bisa untuk menyelamatkan dari azab Allah kecuali dengan tebusan iman. Iman apabila menghiasi hati seorang, dia benar-benar akan memberikan kelezatan dan kebahagiaan yang hakiki. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali orang yang mereka hatinya berhias dengan iman. Karena iman akan membuat hati manusia dia bersandar total kepada Allah taala. Iman akan membuat hati manusia dia betul-betul mengembalikan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman akan membentuk seseorang dia meninggalkan atau hatinya tidak dia serahkan kepada makhluk, tapi dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pusat kebahagiaan adalah di hati manusia. Pusat kebahagiaan bukan di harta, pusat kebahagiaan bukan di jabatan dan kedudukan, pusat kebahagiaan bukan di dunia yang di tangan dia, tapi pusat kebahagiaan adalah di hati manusia. Barang siapa yang hatinya tidak berhias iman, maka tidak dia memiliki kebahagiaan yang hakiki. Ma'asyiral muslimin, ini yang dikatakan Nabi dengan ungkapan ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun. Sungguh sangat mengherankan, sungguh sangat menakjubkan perkara hidupnya seorang mukmin, semua perkara dia baik. Tidak ada perkara buruk bagi seorang mukmin. In asabatu sarra'u fakana khairan lah, wa in asabatu sabara wa in asabatu dharra fakana fasabara fakana khairan lah. Seorang mukmin, in asabatu sarra, kalau menimpa kepada dia kebahagiaan, kelapangan, kemudahan, syakara, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lah, maka sikap bersyukur itu adalah baik bagi dia, membuat lapang dadanya, membuat tenang hatinya, dan membuat kehidupan masyarakat pun dia senang dengan orang mereka bersyukur. Wa in asabatu dharra, sebaliknya, ketika dia tertimpa dharra, kesempitan, kesulitan, musibah, sabarov, dia pun bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menerima takdir Allah taala, hatinya bisa ridha dengan takdir Allah taala. Bahkan di balik musibah yang menimpa, dia berharap surga tertinggi di hadapan Allah taala, pahala yang berlipat ganda. Karena Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan memberikan kesempurnaan pahala kepada orang yang bersabar dengan lipatan yang tidak terhingga. Sabar dan syukur itulah hiasan kehidupan seorang mukmin yang membuat hidupnya indah. Dia tidak mengeluh, dia tidak akan mengeluhkan kepada makhluk, dan dia kembalikan kepada Allah yang membuat hatinya dia bisa melapangkan, bisa lapang mensikapi segala yang menimpa dirinya. Iman ketika menjadi hiasan dalam dirinya akan melahirkan akhlakul karimah, karena seorang mukmin, orang yang beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah zat yang maha indah,
dan Allah suka menyukai keindahan. Allah menyukai keindahan akhlak karena Allah semulia-mulia pemilik sifat, seagung-agung pemilik sifat, dan Allah mencintai sifat-sifat yang agung. Seorang mukmin akan berakhlak yang mulia, sehingga kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling mulia akhlaknya. Sehingga iman ketika menghiasi seorang betul-betul akan menghasilkan akhlakul karimah, menjadi hiasan kehidupan yang terbaik, akan menjadikan seorang dia bersabar ketika tertimpa musibah, menjadikan seorang dia bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat. Dia akan berbuat adil ketika dia menjadi seorang penguasa tingkat apapun, dan dia akan menjadi orang ini dia taat kepada pemimpin kalau dia rakyat. Seorang mukmin akan menghasilkan akhlakul karimah, kehidupan yang penuh dengan keindahan. Sehingga Allah gambarkan iman bagaikan pohon yang sangat indah, pohon yang sempurna, pohon yang baik. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'tiu kulla hinin bitni rabbiha. Apakah Anda tidak perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah, kalimatut tauhid, kalimatul iman, kasyajaratin thayyibah, seperti perumpamaan seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik yang Allah sebutkan, asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya kokoh, menghunjam, wa far'uha fis sama, batang percabangnya menjulang tinggi, tu'tiu kulla hinin bitni rabbiha, dan setiap saat mengeluarkan buah-buahannya. Para ulama menjelaskan tentang pohon ini bagaikan hakikat ajaran Islam yang kemudian menghiasi hati seorang mukmin. Bagian akar yang tidak nampak, yang letaknya di bawah tanah, adalah semua keimanan yang menancap di hati seorang mukmin, yang diwakili dengan arkanul iman. Dia iman kepada Allah, dia iman kepada malaikat, dia iman kepada kitab, dia iman kepada Rasul, dia iman kepada yaumul akhir, dia iman kepada takdir. Ini apabila menancap dalam hati seorang muslim, seorang manusia, akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam hatinya. Dari akar ini akan tumbuh batang percabangan. Dari akidah ini akan tumbuh segala amal-amal indah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul kebaikan-kebaikan yang hakiki yang akan terangkat naik kepada Allah taala. Dan dari buah akidah akan menghasilkan kebahagiaan hati dan akhlakul karimah bagi kehidupan masyarakat. Inilah tamsil kasyajaratin thayyibah yang Allah jadikan tamsil bagi kalimat thayyibah. Yang lebih spesifik lagi adalah pohon korma, mathalul mu'min kamathalin nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin seperti pohon korma, yang diantara pohon korma makna tamsil ini adalah kehidupan seorang mukmin selain punya akar yang kuat, akidah yang mantap. Pohon korma itu pohon yang serba memberikan manfaat, dari akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, semuanya memberikan manfaat. Demikian pula kehidupan seorang mukmin adalah orang paling memberikan manfaat. Maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan ketika Nabi ditanya, ayun nasi ahabu ilallah, manusia muslim yang bagaimana, muslim yang kaya apa ya Rasulullah? Yang paling dicintai Allah, ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai di kalangan manusia, anfa'uhum linnas, yang paling manfaat, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, manusia yang paling Allah cintai, yang paling memberikan manfaat pada manusia. Manfaat dengan hartanya, manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan pikirannya, manfaat dengan apa yang dia miliki, jabatan dan seterusnya. Maka yang paling manfaat, yang paling baik, yang paling memberikan manfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Iman yang ditamsilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pohon yang sempurna yang baik, atau iman yang Nabi katakan dengan sebuah hiasan, maka iman itu pun bisa mengalami usang, atau pohon itu bisa mengalami kerusakan. Maka Nabi katakan, was'alullaha ayujaddida imanakum, mintalah anda kepada Allah agar memperbarui iman anda, yaitu memperbaiki iman anda yang ada di hati kalian. Pohon terkadang terkena angin, atau kurang perawatan, atau terkena hama, juga bisa mengalami kerusakan. Maka iman ini pun membutuhkan perawatan. Perawatan iman adalah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasulullah, ilmu mengenal Al-Quran, ilmu yang akan menyuburkan pohon iman. Barang siapa yang dia imannya subur, maka pelihara iman dengan senantiasa memahami dan mengenal siapa itu Allah yang kita sembah. Barang siapa ingin memiliki pohon imannya subur, kenalilah Rasulullah SAW, karena Nabi orang yang telah sempurna mewujudkan iman. Barang siapa yang dia ingin imannya, pohon imannya subur, kenalilah para salaf kita, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, para imam-imam kaum muslimin yang mereka telah dipuji oleh Allah dengan ilmu dan iman mereka. Dan barang siapa yang dia ingin subur imannya, maka benar-benar rawatlah iman dengan sebaik-baiknya, karena iman membutuhkan perawatan. Iman itu yazidu wa yanqus, iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Maka kita rawat benar-benar, jangan sampai iman ini mengalami kerusakan. Demikian pula iman, ada yang mengancam rusaknya iman kita. Yang pertama adalah kebodohan kita tentang agama Allah Ta'ala. Barang siapa yang tidak faham agama, sangat rawan terjerumus dalam perbuatan syirik dan bahkan juga kekufuran yang terkadang dia tidak menyadari kalau mereka tenggelam dalam kesyirikan dan kekafiran. Al-Quranul Karim memberikan contoh yang nyata bahwa kebodohan hampir-hampir menyeret sebagian orang ke dalam syirkun akbar, seandainya tidak diperingatkan. Bani Israel bersama Nabiullah Musa kurang apa bersama dengan Nabi, tapi Bani Israel bahkan baru saja mata kepalanya dilihatkan oleh Allah, bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun begitu melewati perkampungan musyrikin. Minta kepada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun, wahai Musa, buatkan untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah sembahan. Apa kata Musa? Bal antum qaumun tajhalun, kalian ini kaum yang bodoh. Hampir-hampir kebodohan Bani Israel menenggelamkan dalam perbuatan syirik. Jamaah sekalian, berapa banyak kita telah bersahadat, di antara muslimin telah bersahadat dan tenggelam dalam kesyirikan yang dikemas dengan budaya, dan dia tidak faham dan tidak sadar kalau itu merupakan bentuk kesyirikan. Yang kedua yang akan merusak iman kita diantaranya adalah kelalaian kita, hati yang ghaflah, hati yang lalai. Apabila manusia hatinya lalai dari Allah dan lalai tentang kampung akhirat, sehingga lalai pula dengan tugas kehidupannya, dia, kata Allah, akan tenggelam dalam kehidupan ala binatang. Ulaika kal an'am, ulaika humul ghafilun. Mereka kayak binatang ternak. Kenapa? Mereka ini orang-orang yang lalai dari Allah, lalai dari kampung akhirat, lalai dengan tugas kehidupan mereka. Dan orang mereka ketika lalai dari Allah, yang akan bermain hawa nafsu mereka, dia akan menjadi ubadul hawa, akan menjadi para penyembah hawa nafsu. Itu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala,
afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah Anda tidak perhatikan tentang orang yang mereka menyembah hawa nafsunya? Setiap ahli maksiat pengekor hawa nafsu. Tapi pengekor hawa nafsu ada bertingkat-tingkat. Ada yang sampai menjadi para penyembah hawa nafsu, sehingga totalitas hidupnya hanya untuk mengabdi kepada nafsu. Yang ketiga adalah fitnah dunia. Dunia nampak indah, nampak hijau dan manis, tapi di balik itu fitnah yang sangat besar. Inna dunya hulwatun khadiratun, kata Nabi. Dunia itu adalah hijau. Dunia itu adalah manis dan hijau. Dirasakan enak, dipandang sangat membuat nyaman, tapi di balik itu kata Nabi, fattaqud dunya, ada fitnah dunia. Takutlah Anda tentang fitnah dunia, yang kalau kita tidak berhati-hati, kita akan menjadi korban yang kesekian kali dari kejamnya fitnah dunia. Yang Allah ingatkan dengan penuh penegasan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sekali-kali Anda terbuai dengan fitnah dunia. Berapa banyak orang yang mereka mengejar harta, berapa banyak yang mengejar kedudukan, kemudian dia pun tidak peduli dengan cara untuk mendapatkannya, walaupun dengan cara syirik atau cara kufur atau cara nifak atau cara maksiat, maka tidak ada urusan, yang penting dapat. Sehingga bahkan kata Nabi, di antara fitnah akhir zaman, yabi'u dinahu bi'arati minad dunya, dia membeli, dia menjual agama untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Padahal kata Nabi, dunia sehebat apapun adalah hakirah wa qasirah. Dunia sehebat apapun adalah hina dan singkat. Dunia kita singkat. Kata Allah, inna yawman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Seandainya kita punya umur 100 tahun, itu kayak 2,4 jam kita memiliki umur. Dan dunia ini rendah, kata Nabi, tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk, nggak lebih daripada bangkai kambing, nggak lebih daripada tetesan air yang menempel di jemari, nggak lebih daripada kotoran yang keluar dari manusia. Ini semuanya tamsil yang hina tentang dunia. Itu seandainya dunia hanya dia cari untuk dunia, bukan dunia untuk akhirat. Dan yang terakhir adalah kawan-kawan yang buruk, teman-teman yang buruk. Rusaknya pemimpin ketika dikelilingi para pembisik yang jahat, pembisik para syaitan dan dajjal. Dan rusaknya kita ketika teman-teman kita, para khalil kita, para teman-teman dekat kita, orang yang rusak. Maka kata Nabi, fal yangdur ahadukum man yukhalil, perhatikan benar, teliti benar siapa teman dekat Anda. Semoga Allah melindungi kita dan menjadikan iman kita harga termahal yang tidak pernah rusak, dan menjadikan kita istiqamah di atas agama Allah Ta'ala, dan kita diberikan akhir kehidupan yang husnul khatimah dan dipanggil sebagai ahlul jannah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.